dunia warga desa. Media informasi, komunikasi dan hiburan seputar desa. Oke, terima kasih sahabat desa dimanapun berada. Mungkin saya hanya sekilas memperkenalkan nama saya Husni Ilarunga, yang alhamdulillah sudah ada 69 nama dalam tahun 8 bulan berproses Kecamatan Tinanggung sebagai PLT. Saya kira dulu itu yang bisa saya sampaikan. Yang akan berkembang nanti terkait dengan apa Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, nama saya Aladin Tanggais, wilayah tugas Kecamatan Beling Tengah, domisili Desa Kamar Kecamatan. Oke, barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahim. PD promosi ya, PD promosi Kecamatan Beling. Selanjutnya Pak Ahmad ya. Oke, nama saya Selawa Rahmat Bisa. Terima kasih Pak Rahmat. Silakan. Ya, baik. Perkenalkan, saya Pak Supri. Saya PD atau pendamping desa di Kecamatan Liang. Sebelumnya saya di Kecamatan Barat. Kota Kabupaten Kepulauan ada 2 kecamatan. Saya sudah lolos di PLD nanti Bapak bisa. Terima kasih. Saya kira sudah kenal. Saya kira ini momentum yang sangat pas sekali. Dimana kita sebagai petani punya foksi ya, tugas pokok dari fungsi. Sebenarnya ini juga diatur oleh Permendes. Ya, saya akan coba gali lebih dalam lagi terkait dengan seputar desa Mas. Saya berada di sini, maka saya tidak ada sebutan asing ini Pak. Kira tetap semangat berdesa ya. Nah, semangat. Ausni atau yang biasa dikenal dengan Ustaz. Pak Husni, Bapak ini kan sudah 8 ya, 8 tahun ya berkegiatan di pendampingan atau 9 68 7 tahun. 7 tahun. Berarti kan hampir nama sudah dilewati. Iya. Ya, hampir dengan lahirnya undang-undang desa itu sangat luar biasa. Berarti banyak pengalaman nanti yang akan. Silakan di terus pendampingan supaya bisa diketahui oleh teman-teman sahabat di desa. Silakan. Terima kasih sahabat desa dimanapun berada. Semua kepada rekan TPP Balai Kepulauan ya, bagian dengan tugas dan fungsi pendamping desa. Kira-kira di amanat Kepmen 40 Kementerian Desa terkait dengan tugas dan fungsi pendamping desa. Saya kira ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan dalam tugas dan fungsi. Poin-poin penting yang pertama itu terkait perencanaan desa. Itu memang kita dampingi desa untuk betul-betul target-target perencanaan di tahun-tahun berikutnya agar supaya bisa lebih memaksimalkan. Apalagi dengan sekarang perencanaan desa terkait dengan RPJM desa itu setidaknya kita harus mengikuti kepada peta jalan SDGs desa. Di sana ada 18 SDGs desa, akan menjadi 8 tipologi desa di sana. Itu yang pertama. Ada 18 SDGs. Kemudian dari 18 itu Nah, juga menghasilkan 8 tipologi desa. 8 tipologi. Siap. Saya kira itu ditahan dulu Pak. Silakan. Nanti sebentar baru kita akan. Ya. Baik, Pak Husni tadi sudah menjelaskan soal perencanaan, kita membahas RPJMD. Karena tahapan sekarang ini kan RPJMD. Ya, betul. Bagaimana dengan Pak Nufran? Nufran ya. Nurfan. Ya. Pak Nur saja supaya tidak terlalu panjang.
Novan juga. Biasa Novan. saya dipanggil Pak. Gimana pengalaman terus terkait dengan tugas dan fungsi sebagai pendamping desa, PLD atau PDI? Ya, jadi untuk pengalaman saya selaku sebelumnya PLD dalam kegiatan perencanaan ini atau kegiatan Muslim Bangdes kegiatan penyusunan RPJM ya RPJM Des dalam hal ini Sudah ya, penyusunan sudah. sebelumnya saya pernah lalui, tapi kita waktu itu masih mengacu kepada Permendagri 114. Berarti sudah ada perubahan sekarang. Ya, untuk itu yang sekarang kita lebih berfokuskan atau berlandaskan kepada Permendesa nomor 21. Iya. Dimana di situ sistem atau langkah-langkah dalam penyusunan atau tahapan-tahapan dalam penyusunan RPJM itu telah diatur. Iya. Jadi Semakin jelas semakin jelas dan rinci ya, dirincikan di mana dalam pembentukan dalam Permendesa untuk susunan tim penyusun itu agak berbeda sedikit dengan Permendagri. Yang mana Permendagri itu Permendagri 114 tahun 2014 itu untuk tim penyusun itu ketua tim otomatis sekdes. Kemudian sekretaris tim penyusun yaitu otomatis kepada ketua LPMD. posisi sekretaris. Ya, posisi sekretaris. Tetapi kalau dalam Permendesa nomor 21 itu telah diatur bahwa ketua tim itu dipilih melalui musyawarah dan sekretaris desa itu ditunjuk oleh ketua tim untuk mendampingi dia dalam penyusunan dokumen. Kemudian di sini yang agak menarik menurut saya dalam tahapan penyusunan dokumen, di mana kalau dalam Permendesa itu Permendesa nomor 21 itu tidak dicantumkan musdus. Suara Ya. Jadi itu mungkin akan dikembangkan oleh teman-teman bagaimana tahapan-tahapannya. Oke, baik. Kira kita sudah dapat kata kuncinya di soal Permendagri 114 dengan Permendes 21. Jika memang ada perbedaan di situ. Soal tim penyusun ya, ketua dan posisi sekretaris dan selanjutnya anggota timnya. Saya kira di dua desa ini kita sudah dapatkan sementara sudah proses tahapan penyusunan tim pembentukan. Sebelum Pak Rahman barangkali saya ke Pak Ramin ya. Saya lihat dia sudah siap-siap ini dengan argumentasi. Ya, Pak Ramin bagaimana kaitannya dengan kalau tadi tugas perubahan Permendes soal penyusunan saya kira sudah sedikit jelas tadi. Saya justru tanya di soal pengalaman Bapak sebagai pendamping di kecamatan dan di desa. Ya, keluh kesah apa yang Bapak rasakan, terus bagaimana Bapak membangun komunikasi dengan BPD dan dengan desa dan masyarakat yang ada di wilayah. Silakan Pak. Ya oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sudah disampaikan oleh teman saya dengan tim lokal desa Pak Mas Barat terkait dengan pengalaman pengalaman yang kita dapatkan atau yang kita alami selama kita melaksanakan proses pendampingan di tingkat desa, bahwa sesuai dengan pengalaman yang kami dapatkan memang banyak persoalan yang kita dapatkan. Misalnya satu contoh saja. Salah satu contoh biasa persoalan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Biasa kalau di desa itu kita dapatkan kegiatan pembangunan
ini masalah contoh yang kita dapatkan itu Ya. nyata. Ada kegiatan yang dilaksanakan yang sifatnya kegiatan pelestarian tunai desa, tapi yang tenaga kerjanya itu cuma sebatas, artinya dibatasi, ya semua lingkup. Sementara dalam aturan itu Harus warga yang melibatkan ada di seluruh desa itu. komunitas masyarakat. Selanjutnya terkadang yang kita dapatkan terkait dengan persiapan pelaksanaan pembangunan desa itu biasa kita dapatkan juga ada desa-desa yang tidak melaksanakan musyawarah untuk persiapan pelaksanaan pembangunan desa. Biasa harus seperti itu. Melalui musyawarah desa. Nah, biasa tidak melakukan tahapan musyawarah. Yang seharusnya kita penampikan harus diundang. Dan itu kita sampaikan aturannya, regulasi terkait dengan penataan tenaga kerja itu kan harus dimusyawarahkan dan disampaikan, didata sesuai dengan wilayah dusun masing-masing. Nah, barangkali itu nanti sebentar kita kembangkan bersama-sama. Barangkali itu saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Pak Rami sudah berbagi informasi terkait dengan tugas-tugas pendampingan desa. Ada menemukan masalah, saya kira itu di proses awal-awal ya. Tapi setelah pendampingan saya kira sudah mulai bagus ya. Pemerintah desa sudah mulai bagus dan semua yang dilakukan oleh pemerintah desa dan warga itu melalui musyawarah desa. Saya kira itu sudah bagus. Dengan berlakunya undang-undang desa nomor 6 tahun 2012. Saya kira kemarin Pak Husni ya. Iya ya. Kita sudah merayakan hari lahirnya yang ke-8 tahun. Saya kira sangat luar biasa untuk Indonesia ini yang sudah memberikan perkembangan bagaimana desa-desa itu bisa maju, mandiri dan sejahtera. Baik, tadi sudah disinggung soal SDGs, 8 SDGs, kemudian 18 SDGs yang harus dicapai, kemudian dari SDGs itu kemudian melahirkan 8 tipologi. Saya kira ini perlu juga di-share ya teman-teman sahabat desa. Silakan Pak. Nah, jadi Dari 18 itu ada satu atau berapa? saya melihat SDGs desa ini target sampai 2030. Untuk bagaimana kemudian desa ini bisa capai dari 18 SDGs. Ada beberapa, salah satu yang harus fokus. Ya, saya satunya itu SDGs 1. SDGs 1 itu desa tanpa kemiskinan. SDGs 2 desa tanpa kelaparan. SDGs 3 desa sehat dan sejahtera. Dapat pendidikan yang berkualitas. SDGs 5 desa ramah perempuan dan seterusnya selanjutnya. Saya kira di poin desa itu saya kira ada kemiskinan itu ya. makanya Bapak. Jadi mungkin barangkali untuk menghasilkan ketika tujuan tercapai untuk 18 SDGs, maka betul-betul di perencanaan ini dimatangkan. Nanti mengacu ke situ. Tetap mengacu kepada perencanaan desa. Jadi untuk bagaimana kita mengacu kepada perencanaan desa yang memang berkualitas, ini PR kita semua teman-teman, PR kita semua teman-teman TPP, agar bisa menghasilkan PKD, pengkajian perencanaan desa yang bisa menghasilkan masalah dan potensi di situ. PKD. PKD, Pengkajian perencanaan desa, keadaan desa. dengan mengacu pada 3 alat kaji itu, 3 alat kaji untuk menghasilkan masalah dan potensi. PKD, kemudian alat kajinya. Nah, alat kajinya itu ada 3 di situ. Ada 3. Satu, Yang pertama itu kalender musim. kalender musim. Yang kedua diagram kelembagaan. Diagram kelembagaan. Yang ketiga peta sosial desa. Peta sosial desa. Jadi ini 3 alat kaji ini yang betul-betul kita kaji sehingga menghasilkan gagasan-gagasan yang betul-betul potensial untuk mendukung 18 SDGs ini. Nah, itu. Kerja tim tadi, Iya. RPJMDes itu pakai Alat kaji itu. Memang saya lihat dokumen perencanaan kita sudah agak bagus lah. Tetapi Sudah mulai memang bagus. sudah bagus juga. Tapi ini jadi PR kita sama-sama untuk kemudian bagaimana 3 alat kaji ini kita betul-betul kaji, terapkan di dalam penyusunan dokumen RPJM ini. Agar supaya menghasilkan gagasan, usulan
yang berkualitas sesuai harapan yang ada di dusun-dusun itu. Mampu menjangkau ya. Ya. Ketika kita pakai alat kaji itu, saya kira masalah potensi dan solusi akan timbul di sini. Terjawab di sini. Terjawab dia punya solusi. Luar biasa. Ketika di dusun satu ada banjir, Ya. apa solusinya sih? Kira-kira seperti itu. Jadi memang kita itu yang paling utama kalau saya kira sangat penting sekali tim penyusun RPJMDes itu. Jadi yang kedua, saya kira ini tim penyusun RPJMDes ya. Memang ini kita harus beri penguatan. Di samping tim ada PMDes, ada UPD, agar supaya betul dokumen ini sesuai apa yang diharapkan oleh SDGs. Dari 18 SDGs ini betul-betul kita bisa masukkan di dalam dokumen RPJMD ini. Jadi ujung dari dokumen setelah tim bekerja melahirkan rancangan RPJMDes. Kemudian dari rancangan itu kemudian akan mendapatkan kesepakatan antara pemerintah desa dengan UPD di forum musyawarah desa khusus untuk penetapan RPJMDes. Kemudian setelah RPJMDes kan ada RKPDes. RKPDes, kemudian di bawah RKPDes ada usulan yang belum masuk. Usulan yang belum masuk berarti masuk dalam DU RKP. Itu yang daftar usulan rencana. APBD 1 atau APBD 2 dan APBN. Iya. Yang tidak masuk di Rancangan RKPDes itu masuk di DU. Kemudian ujungnya adalah rancangan APBDes dan ditetapkan menjadi APBDes di tahun berjalan. Saya kira menarik sekali ini Pak Husni dan teman-teman pendamping untuk saya ini kerja-kerja yang luar biasa. Saya kira tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Sasimuddin tadi materi yang terkait dengan bagaimana menjadi pendamping itu ibadah, antara lain ibadah, seni dan tanggung jawab. Saya kira luar biasa. Kalau memang kita menghayati. Paman di sini, kamu tentang ini dulu. Itu sudah Sudah. masuk tayang di sana. Pas itu. Iya. Pak Lupan sebentar, saya ke sudut kiri lagi. Karena di sudut kanan, sudut kiri lagi. Supaya berimbang ini informasi. Ya, tadi kan pengalaman Bapak, saya kira sangat bagus. Ya, Bapak menemukan masalah, kemudian memecahkan masalahnya dengan solusinya. Kaitan-kaitan dengan pemberdayaan ini, saya kira kita punya kelembagaan desa. Saya lihat itu belum berjalan. Karena kita pendamping juga butuh kemitraan. Kemitraan kita adalah lembaga masyarakat desa. Jadi Bapak melihat bagaimana itu supaya ini bisa jadi tadi Pak Husni bilang PR bersama dan kita harus tuntaskan. Bagaimana itu? Oke, barangkali terima kasih kesempatan yang kedua terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa. Memang ke depannya kita selaku pendamping akan melakukan termasuk kaderisasi. Dalam hal ini kelembagaan yang ada di desa. Nah, di sini kelembagaan yang ada di desa ini terkait dengan KPMD. Karena KPMD salah satu penggerak, produk penggerak pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kalau melihat KPMD sekarang, bagaimana? Nah, jadi kalau saya melihat peran lembaga ini, KPMD ini memang salah satu bagian dari kelembagaan desa. Ya, masyarakat desa. Perannya ini kalau saya lihat memang ini belum berfungsi, belum optimal. Jadi lewat kegiatan pemberdayaan, pendampingan pemberdayaan, kita harus memang memberikan edukasi langsung kepada lembaga masyarakat agar supaya kegiatan pemberdayaan yang ada di desa itu bisa berjalan dengan bagus. Karena di situ ada komunitas, dalam hal ini komunitas kelompok-kelompok masyarakat, petani, nelayan. Jadi itu. Jadi sehingga ke depan kita harus mendata atau mengidentifikasi lembaga KPMD ini
yang ada di desa kita identifikasi, dan selanjutnya kita memberikan penguatan pemahaman terkait dengan tugas-tugas dari lembaga masyarakat desa. Barangkali itu. Baik, terima kasih. Saya kira menarik sekali ini kita bahas. Teman-teman pendamping menarik sekali. Karena ini juga barangkali menjadi persoalan kita bersama yang bagian dari tugas pendampingan, saya kira. Karena kita butuh kemitraan di desa. Sudah ada KPMD, ada kelembagaan masyarakat desa. Ini kita punya mitra yang harus kita sinergi. Sehingga apa yang menjadi harapan tadi SDGs dan teknologi 8 desa bisa terwujud. Saya kira kalau cuma pendamping itu agak berat, agak susah. Tapi perlu berat ini Pak. Tapi ketika kita bermitra, saya kira ini sangat luar biasa. Baik, Pak Nur, atau bukan ya? Tadi kita sudah bahas soal SDGs, ekonomi desa, RPJMD, permasalahan kelembagaan masyarakat desa. Rahmat. Saya kira mungkin ada hal-hal yang Bapak mau sampaikan terkait pendampingan. Sebelum kita masuk di akhir closing statement, di akhir diskusi kita, diskusi pendamping atau bagalan pendamping. Garal ala pendamping desa. Oh, galang ala pendamping desa. Silakan Pak. Jadi bagaimana? Jadi kita ada pendamping, khususnya pendamping desa, itu dalam mendampingi desa kita cuma terlalu terfokus pada memangku kepentingan. Dalam hal ini pemerintah desa dengan BPD, kita harus terfokus juga kepada masyarakat yang ada di desa, kelompok-kelompok, dan juga khususnya keluarga miskin. Jadi proses yang kita dampingi ini, proses kita mendampingi, yaitu tujuannya adalah mencarikan solusi yang terbaik. Caranya, kenali masalahnya, ya, kemudian padukan dengan regulasi. Biar tidak usah, biar untuk dipadukan dengan regulasi biar tidak. Kemudian kenali masalahnya, selanjutnya carikan solusinya. Oke, selanjutnya hubungkan atau sambungkan dengan perencanaan yang ada di desa. Jadi intinya satu, seperti apa yang sering saya katakan, jangan lihat apa yang jangan melihat siapa yang berbicara, tapi dengan apa yang dia bicarakan. Kuncinya itu. Otomatis kita akan disenangi dan akan dibutuhkan oleh masyarakat desa. Baik, kita sudah dapat kata kunci bahwa jangan lihat siapa yang berbicara, orangnya, tapi apa yang dia sampaikan. dengar apa yang dibicara. Apa yang dibicarakan. Saya kira ini menarik nih Pak Usi ya. Pak Ramin ya, menarik sekali. Kita bisa share berbagi dengan teman-teman. Ini diskusi spesial saya kira ini. Kita pendamping. Kita sudah tiba di penghujung karena kita pastinya punya agenda-agenda yang sama di pendampingan saya kira. 2 kalimat tentang pendamping desa, Pak Amin. 2 kalimat. Maju atau tetap semangat. 2 kalimat saja. Saya kira tidak perlu pikir panjang soal pendamping. Oke, terima kasih kesempatan yang berikut. Statement terakhir. Buat kami pendamping, tetap maju, semangat, dan selalu mendampingi pemerintah desa, BPD, dan lembaga masyarakat desa. Oke, terima kasih. Untuk saya, Pak, saya cuma berpesan kepada teman-teman atau rekan-rekan pegiat desa. Dalam pekerjaan kita, sukai dulu pekerjaan kita, kemudian sebelum disukai, senangi dulu pekerjaan kita, kemudian kita sukai, dan akhirnya kita cintai. Dan ujung-ujungnya kita akan betah dan nyaman dengan pekerjaan ini. Oke, terima kasih.
Jadi sudah dapat 2 jawaban. Mungkin Pak Husni berbeda ya. 2 kalimat tentang pendampingan desa. Ya, terima kasih kepada teman-teman sahabat desa, semua kepada rekan-rekan profesi, teman-teman pendamping desa Kabupaten Banggai Kepulauan, tetap semangat, gigih mendampingi desa, membimbing pemerintah desa, masyarakat desa. Jangan segan-segan untuk apa yang menjadi tugas kita tetap laksanakan sesuai apa harapan dari Kepmen 40. Karena apapun dalilnya kita kerja ada aturan mainnya. Dan yang utamanya jangan salahkan desa. Tetapi ketika desa salah, mari sama-sama kita perbaiki desa untuk menuju desa maju, mandiri dan sejahtera. Sekali itu barangkali Oke, baik. yang closing dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira kita sudah sama-sama sahabat berdesa, kita sudah sama-sama mendengarkan closing statement atau statement akhir dari apa yang kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih telah bersama kita di TV Berdesa. Semoga diskusi ini tetap kita lakukan sebagai penguatan individu, belajar bersama, belajar bersama-sama untuk suksesnya pendampingan dan desa bisa seperti tadi sampaikan, desa bisa maju, mandiri dan sejahtera. Ya. Ayo kita sama-sama kasih semangat. Salam berdesa. Desaku maju, mandiri dan sejahtera. Percaya desa, Desaku maju, bisa. Sama-sama. percaya desa, desa bisa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa Terima kasih. suduke dan subeke.